Ajarkan sebagai seorang hamba bagaimana sejatinya kita memulai dari sisi ini, khususnya dalam berdakwah, khususnya dalam mendidik anak-anak kita agar mereka yang pertama kali mereka kenal yaitu nama Allah yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, di mana Allah memulainya dengan kalimat Rahman dan Rahimnya. Dan ini hanya bisa dipahami kalau anak kita mendapatkan ini dari wajah orang tuanya pertama kali, di mana orang tuanya mengenalkan Islam dengan cinta. Nih, mic-nya mungkin ada yang ini ya. Yang bawah matiin aja. Sama. Tes. Sama ya. Apa-apa. Saya ingin sambil melihat ini juga. Maka kalau kita perhatikan, yang harus kita mulai mula-mula adalah bagaimana mendidik anak dengan cinta sebelum kita mulai menegakkan yang namanya konsep disiplin, konsep hukumah atau konsep hukuman. Sebab sebagian orang tua menjadikan ini sebagai dalil bahwa Rasulullah pernah mukul anak, pernah memang, tetapi ini tahapan akhir. Rasulullah pernah menjewer anak, pernah. Rasulullah pernah memarahi anak, pernah. Namun yang kita lupakan adalah Rasulullah sebelum melakukan yang namanya menjewer atau memarahi anak, Rasulullah sudah menanamkan investasi cinta di dalam jiwa. Dan itulah yang membuat anak-anak di zaman Rasulullah meskipun dimarahi oleh Rasulullah, namun memiliki yang namanya hormat atau sifat respek kepada Rasulullah. Ya. Siapa contohnya? Contohnya Usama bin Zaid. Jadi Usama ini pernah mengalami peristiwa di mana dimarahi Rasulullah gara-gara dia melakukan salah ijtihad yang gak tanggung-tanggung, gara-gara salah ijtihad nyawa orang lain. Di mana ada seorang musuh yang berperang di jalan Allah, kemudian musuh ini terdesak. Ketika terdesak dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usama melihat kejadian ini bukannya justru melepaskan dia, malah makin marah, ditusuk. Matilah dia, sampai kabar ini kepada Rasulullah. Rasulullah marah sampai bertanya, kenapa kamu bunuh? Dia ucap syahadat, berarti dia statusnya muslim, justru harus dilepaskan, dia saudara kita. Usama berkilah bahwa ya Rasulullah, ini orang ngeles saya Rasul. Dia ini sengaja nggak mau saya bunuh dengan syahadat, sebenarnya munafik. Maka Rasulullah marah, matanya memerah sambil mengatakan, kamu bisa belah hatinya. Belah hatinya, bawa ke saya. Kalau benar-benar munafik, tunjukkan ke saya hatinya. Kamu gak bisa menilai hati orang. Saat itulah Rasulullah marah luar biasa. Begitu marahnya Rasulullah, apa yang terjadi? Apakah Usama kemudian untung? Kalau bahasa anak sekarang, dia lebih banyak kesel, menggumah di belakang, banting pintu sambil bilang, dasar orang tua sotoy, ya. Gua di lapangan lebih tahu, dia mah kebanyakan di dalam doang. Sama sekali dimarahi oleh Rasulullah, tetap respect karena ada satu peristiwa yang mengikat. Ada satu peristiwa yang mengikat Usama, di mana peristiwa ini membuat dia akhirnya sadar Rasulullah ini gak mungkin marah karena benci. Yaitu ketika dia berumur 5 tahun, Rasulullah memangkunya di paha kanannya, kemudian Hasan bin Ali di paha kirinya. Kemudian Rasulullah memeluk Usama bin Hasan sambil mengucapkan Allahumma arhamhuma fa inni arhamhuma. Dipeluk dengan begitu syahdu. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, sayangilah dua bocah ini. Sesungguhnya aku sangat sayang dengan dua bocah ini. Peristiwa yang terjadi di masa kecil itu, itu merasakan cinta Rasulullah. Dampaknya saat dewasa, di saat dimarahi, dia tetap berpikir, ini karena saya kelewatan, ini udah keterlaluan. Saya jadi anak udah keterlaluan banget nih. Sampai mamaku keluar kalimat tutup, sampai papaku bilang bahwa aku susah diatur, ini aku salah. Perhatikan. Ortu yang ketika dia marah, anak langsung membantahnya, bahkan akhirnya melawan. Oke, emang aku pikir mama, cuma papa doang bisa ngurus aku, banyak yang mau ngurus aku. Kemudian dia bilang, oke, aku keluar dari rumah. Satu sebabnya, karena
anak belum terikat hatinya, belum merasakan cinta, sehingga begitu dimarahi hilang semua kebaikan-kebaikan kita. Guru yang belum kenal apa-apa baru kenal dengan siswa langsung push up, dia ditakuti tapi tidak dicintai. Dampaknya apa? Ketika anak lulus sekolah, inceran pertama untuk ban motornya dibersihin, ya. Atau kematian dia menjadi doa yang dilakukan setiap saat. Ya Allah, stroke-nya kok